Halo pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara yang sudah dinanti-nanti. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Nah, kali ini saya akan menyapa dulu narasumber-narasumber. Dari Pak Warno dan Bu Kasih. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan, Tuhan. sehat-sehat. Iya, dan juga ya iya, kelihatannya. puji Tuhan dalam keadaan baik juga, dan kita berharap semua pemirsa yang di rumah juga dalam keadaan yang baik. Nah, Pak Warno dan Ibu juga pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas mengenai posesif ya. Dan tentu jalan keluarnya yang akan kita diskuskan bersama ya. Dan setiap kita pasti merasa senang kalau dalam masa berpacaran kita disayang-sayang gitu ya Pak Warno dan Ibu. Kan kayaknya yang lain ngontrak, kita sendiri pasangan berbahagia gitu ya. Apa yang kita mau lakukan silakan gitu. Pasangan kita memberikan peluang. Nah, tapi begitu sudah masuk rumah tangga biasanya tidak sesuai dengan yang kita awal-awal pacaran. Kadang-kadang, dan tidak semua sih ya. Cuman ekspektasinya itu di dalam pikiran kita itu berubah, Pak. Kok nggak sesuai ya gitu. Awalnya pacaran itu kita disayang-sayang, apa yang kita mau boleh. Bahkan kita umpamanya mau kemana ditemani gitu ya. Kita merasa paling bahagia gitu ya. Tapi kenyataannya setelah masuk rumah tangga ada salah satu pasangan yang merasa terkekang. Nah, ini dia masalahnya nih. Ini masalahnya yang akan kita kupas bersama. Dan tentu nggak enak ya Pak ya, merasa tidak bebas gitu ya. Karena mungkin merasa diatur, nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh. Aku mau kemana, aku nggak izin sih, gitu ya kan. Nah ini masalah yang akan kita bahas, dan tentu kita mengharapkan jalan keluarnya nih Pak. Nah bagaimana menurut Pak Warno nih, kalau pasangan kita ini ternyata ada perilaku posesif di dalamnya? Perilaku posesif. Punya perilaku posesif. Oh iya. Jadi kalau tadi disebut ada kata posesif, ya, kata posesif. Nah, kita di sini kadang-kadang ada juga arti kata apa itu namanya? Protektif. Iya, betul. Nah, jangan sampai kita dengan kata posesif dan protektif itu kita membahas tentang posesif, orang alasan dengan protektif. Nah, posesif itu biasanya adalah mengontrol pasangannya, dalam hal ini istrinya atau suaminya, mengontrol dengan kontrol yang sangat berlebihan. Nah, sehingga itu namanya posesif. Dan saya sudah memiliki istri, saya harus mengontrol istri saya, harus begini, harus kayak gini. Nah itu posesif. Kalau enggak ya berbahaya kan begitu. Sedangkan protektif itu biasanya mengontrol dalam rangka melindungi, supaya dia dalam kondisi aman. Ya, jadi kalau punya istri ya di protektif, ininya diawasi, dilindungi. Tapi posesif lebih kepada saya memiliki, saya kontrol, dan harus mengikuti saya. Kayak gitu. Nah dengan begini, posesif dan protektif itu memang sepertinya sama tapi beda. Jadi begitu. Iya, menarik sih Pak Warno bilang, karena di dalam posesif itu ada unsur protektifnya. Nah ini kalau menurut Bu Kasih ini lebih praktisnya itu bagaimana kita supaya bisa menangkap pengertian itu sendiri. Iya, kalau tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Warno itu betul sekali ya, dimana posesif itu akan menimbulkan sesuatu rasa tidak nyaman gitu ya bagi pasangan kita. Nah kalau kita lihat dari motivasinya, posesif itu bisa lebih ke hal dimana ada kecemburuan yang berlebihan gitu ya, kecemburuan yang berlebihan karena merasa dia milikku. Betul. Dia milikku dan aku berhak atas segala sesuatu yang dia punya, atas dirinya lah gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pasangannya itu tidak boleh tidak sepengetahuan dia ya. Jadi dia merasa kalau misalnya hal apapun yang dilakukan oleh pasangan, dia harus tahu, dia harus mengerti kenapa harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu dia kalau posesif ya.
Kemudian kalau kita lihat misalnya contohnya si istri atau suami lah ya ikut reuni reuni sekolah gitu kan. Nah, biasanya ini timbul posesif ini ya, kecemburuan berlebihan. Di mana nanti dia merasa takut jangan-jangan ketika ikut reuni ketemu mantan atau ketemu CLBK. Ya bisa saja itu hal yang terjadi ya, karena memang ada banyak kasus seperti itu ya. Jadi muncullah keposesifan salah satu dari pasangan ini sehingga bisa saja melarang untuk tidak mengikuti acara tersebut. Nah, kalau kita lihat juga protektif ini di mana dia lebih ke dia memang merasa bahwa dia memiliki pasangannya, tetapi di sini dia lebih ke melindungi ya dan memberikan rasa aman kepada pasangan. Kalaupun misalnya pasangannya harus ikut acara reuni, dia bisa mengantar. Bukan dalam hal dia cemburu karena nanti jangan-jangan bertemu dengan mantan atau siapapun, tetapi di sini dia lebih ke menjaga keamanan, menjaga kenyamanan istri atau suami sehingga bisa mengikuti acara itu dengan baik gitu Ya, sih. semakin terang ini ya makna dari posesif dan protektif itu. Nah, sekarang ini saya tertarik melanjutkan nih Pak Warno. Saya mau bertanya nih bahasannya nih, bagaimana hubungannya dengan faktor komunikasi di dalam keluarga yang anggota keluarganya ini posesif tersebut? Ya, kalau sudah posesif itu kan tentu dampaknya satu tertekan. Kalau sudah tertekan, ya tentu komunikasi antara suami dan istri itu tidak sehat lagi. Tidak ada plong gitu loh, ngomongnya itu wah sudah plong gitu. Jadi tentu komunikasinya tidak sehat karena hubungannya tidak sehat. Memang ada juga sih orang yang wah istrinya diposesifi sepertinya senang. Ada Pak? Ada. Ada kayak begitu ya. Karena merasa, wah saya ini diperhatikan. Betul. Saya itu dijaga ketat oleh suami saya. Sehingga di situ nurut aja. Disuruh gini nurut, gini nurut. Pokoknya saya aman-aman. Iya. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan posesif, itu dia terkekang. Terkekang. Sehingga dia tidak bebas. Nah, sebagai orang yang punya hubungan suami dan istri itu harusnya normal ya. Nyaman, bikin enak nyaman. gitu ya. Karena suami istri itu kan harus punya komunikasi yang indah, yang harmonis. Jangan sampai suami tertekan atau istri yang tertekan ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, maka ada masalah, misalnya kan dalam keluarga itu mengambil keputusan tentang misalnya pendidikan anak, pekerjaan, masalah pergaulan anak, sehingga di situ itu tidak ada hubungan suami istri itu tidak ada lagi yang baik, istilahnya begitu ya. Jadi dampak komunikasi itu sulit ketika mengambil keputusan. Jadi hanya ya berdasarkan yang orang yang posesif itulah yang berkuasa gitu. Iya. Yang posesif itu yang berkuasa. Jadi seperti itu, Ivi. Oke. Dan bagaimana ini Bu Kasih? Ini sekarang langsung ke Bu Kasih lagi. Cara penanganannya ini dalam hubungan suami istri supaya baik gitu ya. Ditangani dengan yang baik itu bagaimana menurut Bu Kasih? Akibatnya itu bagaimana? Iya, kalau tadi Pak Warno sudah bilang dampak dari posesif itu membuat komunikasi menjadi tidak baik ya. Nah, dampak yang lainnya itu juga bisa adanya intimidasi ya. Kalau tadi cuma melarang, nah semakin hari akan semakin di dalam pelarangan itu ada ancaman gitu ya. Kamu kalau misalnya pergi ke sini dan kamu lakukan ini maka akan ini. Nah, bisa seperti itu, akan ada ancaman sehingga ini membuat salah satu pasangan akan merasa terancam, merasa tidak bisa melakukan apapun karena nantinya akan ada hal yang jauh lebih besar, akan timbul konflik di dalam rumah tangga, bisa saja seperti itu. Kemudian yang kedua itu munculnya kecurigaan gitu ya. Jadi mau melakukan sesuatu itu harus dipikir matang-matang. Jangan sampai membuat salah satu pasangan menjadi curiga, dan ini sangat-sangat mengekang kita gitu ya. Apa-apa yang kita buat dicurigai, apa-apa yang kita lakukan dicurigai, itu sangat tidak nyaman gitu. Betul. Jadi
hubungan hubungan suami istri itu pada akhirnya menjadi hubungan yang toksik gitu ya, yang tidak sehat lagi karena salah satu pasangan merasa dicurigai, pasangan yang lain merasa cemburu, dan ya itu tadi yang lebih fatalnya itu ada ancaman di Ya, dalamnya. Gitu. ternyata memang melebar ya, bisa melebar ya. Iya. Akhirnya berada di adanya toksik itu tadi. Jadi rupanya kaitannya itu erat sekali. Dan yang punya sifat posesif itu dengan toksik itu menurut Pak Warno gimana ini? Ya, jadi kalau sudah seperti itu tadi diutarakan ada toksik lagi, wah itu hubungan dengan suami istri itu akan terjadi manipulasi, Nah. ya. Manipulasi yang ya jadi merusak hubungan itu ya. Jadi misalnya tadi misalnya nonton bareng gitu aja di bioskop itu nggak boleh ya. Pokoknya ada rasa khawatir, ada rasa ya tidak nyaman lah, Kecuali pasangannya ikut. kecuali pasangannya ikut gitu. Kalau reuni nggak boleh. Kalau reuni nggak boleh. Tapi ini mau nonton sama teman-teman gitu kan. Itu sudah. Nah, itu teman-teman sekolah waktu dulu. Wah, sudah lama nggak ketemu. Mau nonton bareng gitu lah. Nah, kalau mengontrolnya terlalu posesif begitu, ya akhirnya tidak toksik itu menimbulkan masalah. Terus? Jadi mungkin kucing-kucingan gitu. Nah. Oh, iya bisa jadi gitu. Betul. Kucing-kucingan. Oh, istriku ke sana. Aku boleh gini. Terus gini. Jadi detektif. Jadi akan terjadi begitu. Oh, iya. Jadi begitu ya Pak Bibi. Nah, kalau gitu tuh solusinya gimana tuh Bu Kasih? Ini jadi pasangannya nanti jadi detektif. Iya, memang ini cukup rumit ya kalau misalnya kita punya pasangan yang posesif ya. Kalau yang protektif tadi lebih ke hal yang positif gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan nih supaya ketika kita memiliki pasangan yang posesif, apa yang membuat kita supaya kita bisa tetap menjalani hubungan yang nyaman, aman gitu ya. Iya. Nah, tentunya yang pertama ya kita bisa menyadari gitu ya, menyadarkan pasangan kita. Dan tentunya memberikan kesadaran itu dibarengi dengan komunikasi yang baik gitu ya. Kita bicarakan baik-baik, cari waktu dan tempat yang baik untuk kita bisa saling terbuka terhadap pasangan kita. Kita bisa katakan bahwa perilaku dari pasangan kita ini membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya itu harus ada rasa percaya. Di dalam keluarga, di dalam hubungan pasangan suami istri, rasa percaya itu adalah hal yang penting gitu ya. Jadi taruhlah kepercayaanmu kepada pasanganmu, sehingga ketika pasanganmu nanti entah kemana atau melakukan apapun, tidak ada pikiran yang posesif, tidak ada kecemburuan yang berlebihan atau kecurigaan, sehingga pasangan kita juga bisa merasa nyaman untuk melakukan kegiatannya. Saya pikir itu sih. Betul. Itu artinya pasrah. Terserah kamu buat apa, yang penting aku sudah percaya padamu. Iya. Tinggal Dan kepercayaan tentunya itu dijaga, dijaga. betul. Nah, Percaya ya. dijaga. Nah, ini kalau menurut Pak Warno nih, kalau Ya. dikaitkan dengan firman Tuhan atau dari sisi firman Tuhannya ini, bagaimana nih seharusnya kita sebagai pasangan suami atau istri menjaga hubungan? Itu yang penting itu ya. Betul. Jadi hubungan kalau dilandasi posesif itu memang sungguh sangat berbahaya. Dan kita sebagai suami istri ya, rumah tangga harus tidak ada kata cemburu, itu juga nggak boleh ya. Di dalam Alkitab itu kan jelas ya, di dalam 1 Korintus itu bahwa kasih itu tidak cemburu. Jadi jangan dilandasi juga dengan kecemburuan. Karena cemburu mengontrol, mengekang, mau ini, pokoknya seperti itu. Nah, ini sendiri nggak boleh itu ya. Nah, di dalam Alkitab itu kita lihat peristiwa sampai itu Raja Ahasveros sama Ratu Wasti ya, di mana Raja Ahasveros ini ingin supaya istrinya itu tampil dengan anggun di muka dengan pakaian kebesarannya, istrinya nggak melakukan itu. Akhirnya dari situ raja punya kuasa, ya, punya titah, dan akhirnya ceritanya itu kan ya, Wasti itu kan dibuang, tidak jadi jadi ratu lagi. Terus di dalam Alkitab itu posesif itu juga terjadi, yaitu Yakub. Yakub kan sebenarnya naksir Rahel kan, dikasih Lea. Nah di situ
Yakub cinta betul sama Rahel dan di sana nikah sama Lea dan kemudian setelah itu menikah sama Rahel ya akhirnya kan. Nah karena menikah sama siapa itu namanya punya Lea itu punya anak banyak. Ya punya anak kan. Sedangkan sama Rahel dia gak punya anak. Iya, Gak punya anak. Nah tentu karena Yakub itu mencintai Rahel sama Lea kurang. Wah bagaimana si Rahel itu posesif kepada ini ya. Bagaimana itu harus kontrol saya. Kan akhirnya dikasih budak-budaknya juga. Yang penting saya memiliki Yakub. Kemudian Lea juga begitu, posesif bagaimana memiliki Yakub kan. Dan kasih budak-budak dan dia juga punya anak. Banyak anaknya lagi. Nah, itu juga terjadi. Nah, ketika terjadi posesif seperti itu, maka hubungannya itu tidak harmonis, tidak baik. Oleh karena itu kita belajar dari sini supaya kita dalam keluarga hubungannya ya tetap penuh kasih. Suami mengasihi istri, suami menghormati istri menghormati suami. Itu harus terus ada dalam kehidupan rumah tangga sehingga terciptalah keluarga kita itu tidak ada unsur posesif. Iya. Dan memang Pak Warno dan Bu Kasih juga pemirsa di rumah, mencintai dan dicintai itu sangat membahagiakan. Dan semakin lengkap rasanya kalau semua itu tercermin dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya menjaga itu semua, supaya lancar, baik, dan tidak ada masalah, ya itu tadi, saling menghargai, saling memberikan kepercayaan. Karena kalau terciptanya ada kepercayaan di dalam sebuah pasangan itu dan tidak mengekang satu sama lain itu wah bahagia sekali ya. Kita merasa dipercayai, kita merasa dihargai tanpa posesif dan menjaga yang berlebihan. Ya. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan terus ikuti podcast kami di Bilik Sejahtera.